Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Magnet. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah atau sebuah pembahasan di mata kuliah Teknik Elektro, yaitu rangkaian listrik, di mana di sini sudah ada soal yaitu rangkaian RLC sederhana yang dimana terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor RLC. Di sini ada keterangannya menghitung nilai R. Berarti kita akan mencari nilai R di sini ketika energi kapasitor sama dengan energi induktor. Ini adalah W itu adalah energi ya teman-teman. Satuan energi adalah joule dalam kondisi DC. Oke. Ini apa teman-teman? Ini adalah induktor, ini kapasitor. Kapasitornya adalah 160 mikrofarad. Satuannya farad ya teman-teman ya. Untuk induktor ini adalah sebesar 4 mH. Resistornya 2 ohm dan ini ada arus konstan sebesar 5 ampere. Oke. Nah, untuk mencari nilai R, maka di sini tepatnya di dalam sini di bagian sini intinya seperti itu. Ini bakalan kita open circuit dan mendapatkan tegangan kapasitor ya, teman-teman ya. Dan untuk di sini kita short circuit, maka akan mendapatkan kita cari di sini akan mendapatkan arus induktornya gitu ya, teman-teman ya, atau rangkaiannya itu seperti ini. Oke, jadi rangkaiannya akan seperti ini. Ini sudah kita open dan kita ini adalah kita ini short circuit kan ya. Untuk bagian di sini adalah arus induktornya. IL gitu ya teman-teman ya. Arus induktor. Nah, untuk mencari arus induktor di sini kita bisa menggunakan sebuah rumus yang sangat sering sekali kita dengar di teknik elektro, yaitu adalah pembagi arus gitu ya teman-teman ya. Di sini ada dua resistor. Ketika yang di bagian sini kita open circuit, maka ini adalah resistor yang paling dekat dengan arus induktornya. Maka dari itu tampilannya akan seperti ini. IL. Kalau saya sih nalarnya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau untuk resistor yang seberangnya, maka kita gunakan resistor yang seberangnya itu untuk kita taruh di bagian pembilangnya. Jadi 2/2 ditambah, nah ini kita tetap taruh di sini, baru kita tambah dengan nilai resistor yang di situnya ya, yang di sininya. Gitu ya teman-teman. Jangan lupa dikali dengan arus konstannya, yaitu sebesar 5 ampere. Maka jadi seperti ini. Oke. Oke, di sini per 1. Kenapa saya buat per 1? Supaya tidak bingung ketika mengkalikan. Intinya kalau misalkan dikalikan 5 di sini, ini jangan kita kalikan semuanya ya. Misalkan kita kalikan dengan pembilang dan penyebutnya gitu, itu salah. Jadi yang kita kalikan hanya pembilang dengan pembilang, dan ini penyebut dengan penyebutnya gitu ya. Jadi 2 kali 5 adalah 10. 10/2 ditambah R. Karena di sini dikalikan dengan 1. Nah, jangan lupa satuannya adalah ampere gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk arus induktornya sudah ketemu sebesar 10/2 ditambah R gitu ya. Oke teman-teman, langkah selanjutnya kita akan mencari tegangan kapasitor. Tegangan kapasitor kita bisa mencari menggunakan rumus V sama dengan I dikali R. Oke, I-nya yang mana? I induktornya ya. Jadi arus induktornya gitu ya teman-teman. Jadi VC atau tegangan kapasitor sama dengan arus induktor dikalikan dengan resistornya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, resistor di sini ya kita masukin aja R gitu ya teman-teman. Nah, induktornya, tegangan induktornya sebesar 10. Yang ini ya teman-teman ya, 10/2 ditambah R. Dikalikan dengan R. Nah, R di sini kita tulis saja R per 1 gitu ya teman-teman ya. Jadi 10 dikali R adalah 10R. Nah, ini yang bawahnya tinggal dikalikan 1 ya, hasilnya tetap sama gitu ya. 2 ditambah R. Jangan lupa satuannya adalah voltage atau V. Nah, jadi tegangan kapasitornya sebesar 10R per 2 ditambah R. R di sini kan ya kita masukin aja R gitu ya teman-teman ya. Oke. Habis itu kita akan mencari nilai R-nya bagaimana? Kita masukin aja. Karena di sini dia minta energi kapasitor sama dengan energi induktor, ya kita masukin aja rumusnya ya teman-teman. Untuk energi kapasitor itu teman-teman masih ingat rumusnya adalah, kita tulis dulu aja di sini.
Energi kapasitor sama dengan energi induktor, gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian rumusnya adalah setengah dikalikan dengan kapasitor dikalikan dengan V kapasitor atau tegangan kapasitor dipangkatkan 2 sama dengan setengah dikalikan dengan induktor dikalikan dengan arus induktornya, gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada setengah ini kita coret aja gitu ya teman-teman ya. Yang kita masukkan hanya yang ininya saja, yang tidak dicoret. Oke, kapasitornya sebesar 160 mikrofarad. 160 mikrofarad. Kita kalikan dengan tegangan kapasitornya. Tadi berapa? 10 R per 2 ditambah R. 10 R 2 ditambah R. Ini kita kurungin, kita pangkatin 2. Sama dengan induktornya tadi 4 mH ya teman-teman ya. Ya, 4 mH. Berarti kalau mili itu, ini mendingan langsung kita ubah aja ya. 160 mikrofarad itu kita ubah dalam perkalian 10 pangkat. Jadi 160 dikali 10 pangkat minus 6 ya. Berarti kita ubah aja seperti ini. Jadi 1 per 1 juta. Ya, kan mikro ya. Mikro itu kan 10 pangkat minus 6 ya enggak? Nah, sama aja kayak misalkan 1 per 1 juta gitu ya teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya. Nah, untuk mili itu kan 10 pangkat minus 3. Berarti dikalikan dengan 1 per 1000. Gitu aja biar enak ketika mengerjakannya. Nah, untuk arus induktornya saya masih ingat beda di sini aja gitu kan. 10 per 2 ditambah R. Gitu ya teman-teman ya, dipangkatin 2. Ini dulu kita kalikan ya teman-teman ya. Ini kita kalikan karena di sini pangkat 2. Oke, kita tulis lagi aja. 160 dikali 1 per 1 juta. Ya kan, 1 juta ya. Nah, ini kita kalikan dulu. Berarti kita pangkatin 2 dulu nih yang dalam sininya. Jadi ini 100 R pangkat 2. Dan di sininya adalah, ini kita kurungin aja. Masih tetap dipangkatin ya, tapi jangan dihitung dulu. Karena nanti bisa kita distributifkan dengan yang bagian sininya gitu ya teman-teman ya. Karena nilainya sama. Nah, ini berarti 100 ya kan per. Nah, ini kita tetap tulis aja 2 ditambah R. Nah, oke teman-teman, baru kita sederhanakan. Ini kita coret. Ini 100-nya kita coret. Sisa 1000 berarti kita bagi dengan 8. Ini kita bagi dengan 82. Ini kalau kita bagi 8, 1000 bagi 8 itu 125. Oke. Nah, ini kita coret. Nah, ini kita bagi 2, berarti kalau dibagi 2 ini 2, ini 5. Oke. Oke, langsung kita rapikan saja. Ini 2 kali R pangkat 2 berarti 2 R pangkat 2 dibagi 125 dikali dengan 2 ditambah R pangkat 2 gitu ya. Sama dengan di sininya 2 dibagi 5 2 ditambah R dalam kurung pangkat 2. Ini langsung aja kita kalikan silang. Oke, kita kalikan silang berarti di sini 10 ya kan, 2 kali 5 10 R pangkat 2 ditambah R pangkat 2 sama dengan di sini 125 dikali 2 adalah 250 dalam kurung 2 ditambah R dalam tutup kurung pangkat 2. Oke. Ini kita pindah ke ruas kanan, berarti nanti negatif ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan memfaktorkan 10 ya. 10 kan karena di sini ada 2 plus R pangkat 2 ini. Ini kita bakalan keluarin gitu. Dan ini bisa kita bagi 10, ini bisa kita bagi 10. Berarti di sini 10 2 ditambah
Ini kita tutup kurung, kita buka kurung. Jadi di sini R pangkat 2 dan di sininya kita ininya habis ya. Tinggal ini kita bagi 10 berarti minus 25 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya kita langsung aja cari nilai R-nya. Nah, ini sama dengan 0. Nah, ini langsung bisa kita cari yaitu dengan cara ya udah gini aja 2 ditambah R. Mau ada 10 di sini juga sama aja ya, teman-teman. Nah, ini kita abaikan aja. Kalau misalkan teman-teman mau dijabarin silahkan ya. Nanti hasilnya pasti sama yaitu R-nya itu minus 2. Gitu ya, teman-teman ya. Ini cara cepatnya aja. Ya, ini pertama R sama dengan minus 2. Cuman yang kita cari itu bukan minus ya, teman-teman, tapi positif. Nah, kalau yang ini R pangkat 2 minus 25 sama dengan 0 gitu ya. R pangkat 2 sama dengan 25. Berarti nilai R-nya itu ada 2 gitu ya. R sama dengan minus 5, R sama dengan plus 5 gitu ya. Positif 5. Nah, yang kita dapatkan adalah nilai ini. Kita ambil yang nilai positifnya gitu ya, teman-teman. Dan jawabannya nilai R-nya adalah 5. Oke. Jadi nilai R di sini ketika energi kapasitor sama dengan energi induktor dalam kondisi DC dalam rangkaian ini adalah nilai R sama dengan 5 ohm ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, silakan di screenshot. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.